Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Feroza dengan nomor BP 19101155310094. Baiklah, di sini saya beserta anggota kelompok 1 lainnya akan menjelaskan bagaimana hasil diskusi kami bersama dengan owner Rumah Diskusi Alko yang beralamat di Jalan Durian Taruang, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil wawancara kita yang pertama, yaitu target pasar rumah diskusi Alko. Target pasar rumah diskusi Alko sendiri itu yang pertama itu targetnya adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa menjadi salah satu target market potensial yang mengembangkan bisnis kopi. Pada saat waktu luang, para mahasiswa sering memanfaatkan waktunya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan atau organisasi di luar maupun di dalam kampus. Dan juga bertemu banyak orang, mengobrol, hingga akhirnya mencari tempat tongkrongan untuk saling berbagi pikiran atau membuat tugas. Selain itu, banyak mahasiswa yang sengaja pergi ke kedai kopi untuk belajar, terutama bagi para mahasiswa yang memiliki kebiasaan belajar di luar rumah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya baik secara individu maupun secara kelompok. Target rumah diskusi Alko yang kedua yaitu para pekerja kantoran. Pekerja kantoran menjadi salah satu target yang paling potensial untuk bisnis kopi Rumah Diskusi Alko. Hal ini dikarenakan para pekerja biasanya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan setiap harinya. Saat para pekerja akan meeting dengan klien ataupun melepas penat setelah selesai bekerja, para pekerja ini akan memilih Rumah Diskusi Alko sebagai tempat untuk bersantai maupun meeting. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu konsep apa yang dipakai atau yang digunakan oleh Rumah Diskusi Alko. Rumah Diskusi Alko menggunakan konsep industri. Pada dasarnya bangunan kafe merupakan rumah tinggal yang diperbaiki namun tidak meninggalkan ciri khas dari rumah tersebut dan dipadupadankan dengan konsep industri yang simpel namun nyaman. Konsep kafe industrial juga bisa dibuat dalam warna yang lebih cerah seperti putih dan coklat. Tampilan ini membuat desain interior kafe terlihat bersih dan minimalis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulisni Isnaini Irsad, BP 19101155310169, akan melanjutkan dari hasil wawancara Rumah Diskusi Alko, yaitu inspirasi membuka Rumah Diskusi Alko. Yaitu karena ketika kuliah, owner dan teman-temannya tidak menemukan tempat mengerjakan tugas seperti coffee shop, dan pada saat itu hanya ada cafe, game, dan restoran. Maka owner beserta teman-temannya berkeinginan memiliki satu kedai kopi shop untuk anak-anak kuliah dan karyawan kantor dan siswa-siswa sekolah untuk berdiskusi mengerjakan tugas. Maka berdirilah Rumah Diskusi Alko ini pada Juni 2019. Modal awal yang dikeluarkan oleh owner yaitu sebanyak 100 juta. Sekianlah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang strategi apa yang dipakai agar kafe tetap bertahan dan pengunjungnya tetap ramai. Yang pertama, dari segi harga, harganya itu lebih murah dibandingkan dengan kafe lainnya. Yang kedua, dari segi promosi itu Rumah Diskusi Alko menggunakan promosi melalui media sosial agar tetap ramai pengunjungnya dan banyak orang yang mengenalnya. Yang ketiga itu dari segi lokasinya itu diletakkan di tempat yang jauh juga dari keramaian, sehingga banyak orang yang berdiskusi di sana merasakan kenyamanan karena tidak banyak suara. Dan Rumah Diskusi Alko ini merupakan coffee shop yang memproduksi biji kopi sendiri. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maltadila Anggraini, BP 190171 akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari diskusi tugas kelompok PBL, yaitu berapa jumlah pengunjung dalam sehari. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara yang telah dilakukan, dalam sehari pengunjung bisa mencapai lebih kurang 100 orang, dengan kata lain bisa mencapai 100 cup minuman. Ditambah lagi dengan weekend, jumlah pengunjung akan meningkat, dan juga pesanan dari transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Selanjutnya yaitu berapa modal yang dibutuhkan. Modal awal yang digunakan yaitu 100 juta rupiah, termasuk untuk pembelian perabot, mesin, dekorasi, meja dan kursi, biaya sewa gedung, dan juga pembelian alat bahan dan fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriza Anggela akan melanjutkan penjelasan tentang tugas kelompok PBL, yaitu waktu corona, strategi apa yang dilakukan oleh kafe rumah diskusi Alko ini. Yang pertama yaitu memakai sistem delivery, yaitu salah satu jenis layanan yang sering digunakan oleh para usahawan untuk memperlancar usahanya dengan layanan pengiriman yang disediakan oleh Dana, dengan berbagai pilihan kurir untuk mengirim paket ke tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memanfaatkan promosi di sosial media. Rumah diskusi Alko ini menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WA untuk mempromosikan minuman kopinya, agar dapat menambah pelanggan untuk datang ke rumah diskusi Alko. Walaupun pada saat itu COVID diberlakukan pembatasan jam buka. Yang ketiga, melakukan pengurangan karyawan. Rumah diskusi Alko terpaksa melakukan pengurangan karyawan untuk sementara dikarenakan kondisi COVID ini, yang menyebabkan penurunan drastis pada pendapatan dan kurangnya pelanggan yang datang. Yang keempat yaitu menciptakan produk baru. Produk baru ini berupa minuman yang ready to drink yang dikemas dalam bentuk kaleng, yang memudahkan untuk pemesanan pada luar kota dan dalam kota, sehingga dapat diantar langsung dan lebih praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah target marketing pemasaran sasaran yaitu penjualan yang memilih target pasar, kemudian memilih satu atau dua pasar, dan mengembangkan produk yang cocok untuk program pemasaran yang dirancang khusus untuk setiap segmen. Sementara itu, pemasaran sasaran menghendaki 3 langkah utama. Dalam menetapkan target market, perusahaan targeting dapat mempertimbangkan pola-polanya. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu diferensiasi segmen. Bidang usaha membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk setiap segmen, yang berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen, dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Dua itu undiferensiasi segmen. Bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Jadi kesimpulannya itu, jadi rumah diskusi Alko sendiri itu memproduksi biji kopi sendiri yang berasal dari petaninya langsung, yaitu di Solo Selatan, dan menekan harga kontrak bangun hingga dapat menekan harga penjualan hingga dapat bersaing dengan coffee shop lainnya.